Depan lah. Apa? Sini belakang, depan lah. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علانية الفتوح والمنوح والرسوح وصلاة الجسد والروح وتوبة النصوح بسر الأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah sallallahu ala rasulillah. Pada hari ini hadirin kaum muslimin yang Allah hari kita tidak sedikit hanya tentang ungkapan para kaum terakhir. Oleh karena tidak tahu asal muasalnya dalam menerima ilmu sehingga tidak sampai kepada Rasulullah. Hal itu menandakan tidak rajin dalam mengetahui silsilah. Lain halnya dengan ulama di Arab. Para ulama yang faham dalam menerima suatu ilmu itu ada silsilah yang sampai kepada Rasulullah SAW. Jangankan ahli hadis, meskipun aurat dalailul khairat pun ada silsilahnya yang sampai kepada Syekh Sulaiman Al-Zazuli radhiyallahu anhu. Oleh karena itu pantas banyak manusia sekarang yang tidak menghargai kepada para ulama karena mereka tidak tahu silsilahnya, sampai mereka merasa dirinya pandai dengan sendirinya tanpa guru. Ada yang beranggapan bahwa ulama terdahulu itu bodoh semuanya, malah dicap ortodok dan kuno. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibadalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi bid daraini amin. Jamaah saudara rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah hidayahnya subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita mudzakarah kita panduan kitab Bidayatus Shalihin. Menyambung mengenai silsilah ilmu, silsilah amalan, termasuk silsilah thariqah. Nah, kita ini dianjurkan kalau dapat mengambil suatu amalan itu dari seorang guru, bukan dari buku. Ya, apa perbedaannya? Buku itu mati, guru itu hidup. Nah, ngambil dari orang yang hidup itu berkah. Apalagi guru itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh kerana tidak tahu asal muasalnya, kata pengarang kitab ini, dalam menerima ilmu, banyak orang tak tahu mana asalnya ilmu itu dari mana kau dapat. Oh, dari sekolah. Jelas sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kita ambil ilmu fikih. Kita ini pakai imam. Siapa guru kita? Nah, saya ambil di guru saya. Guru saya ambil guru saya. Terus nih, sampai kepada Imam Syafi'i. Itu namanya bersilsilah. Walaupun bermadzhab dengan Imam Syafi'i, berarti ada jalurnya itu. Nah, makanya orang bermadzhab itu dia bersilsilah ikut guru-guru. Ini tak mau pakai imam, tak pakai imam. Ikut siapa nih? Langsung Nabi. Memang kau ketemu Nabi. Ini agak berat, ada kesombongan. Seolah-olah dia paham hadis Nabi, seolah-olah dia paham Al-Quran. Bisa jadi keliru, karena ulama itulah yang paham. Saya ini ngajar kena berkah guru. Nabi ya induknya, tapi kita tak ketemu dengan Nabi. Makanya kita ambil dari guru ke guru terus bersilsilah. Itu ilmu. Makanya orang bermadzhab Maliki dia bersilsilah sampai kepada Imam Malik. Nah, beda-beda sedikit saja. Paling-paling beda masalah kunut, masalah girit, zikir dan sebagainya. Nah, itu masalah furu'iyah, masalah cabang. Tapi yang jelas masalah usul sama. Ya. Nah, sehingga tidak sampai kepada Rasulullah. Inilah dia. Kalau dah tak sampai kepada Nabi berarti putus. Ya, putus.
terus. Maka ilmu kau dapat, kita belajar sama seorang yang ahli. Nah, lain halnya, hal itu menandakan tidak rajin dalam mengetahui silsilah. Zaman ini orang tak mau lagi kenal siapa guru sampai kepada ulama berikutnya. Tidak ada. Penting belajar. Ilmu tasawuf juga begitu. Kita harus ambil dari guru. Ilmu tinggal tarekah apakah lagi? Harus ambil dari bibit unggul. Gurunya harus kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya dengan ulama di Arab, para ulama di Masjidil Haram. Ya. Dalam menerima suatu ilmu itu ada silsilah sampai kepada Rasulullah. Dulu Masjidil Haram itu berkumpulnya ulama. 4 mazhab kumpul di sana. Tarekah kumpul di sana. Sekarang saja tidak ada lagi. Kenapa dihapuskan oleh pemerintah Arab Saudi? Dia pakai satu mazhab saja. Ini mazhab dia sekarang. Ya. Kalau dulu mereka kata ada seorang ulama besar Indonesia namanya Syekh Muhammad Yassin Al-Fadani, orang Padang tapi lahir di Mekah. Kerana dia punya ayahnya ulama juga di Mekah, sehingga ayahnya kahwin dengan orang Mekah, dapat anak. Nah, namanya Syekh Muhammad Yassin Al-Fadani. Dialah gurunya Ustaz Abdul Ghani Mahmud Al-Yamani dalam keilmuan. Dia bernasab kepada Muhammad Yassin Al-Fadani. Muhammad Yassin Al-Fadani, oh Masya Allah, dia punya silsilah guru ke gurunya. Jadi saya belajar dengan guru saya Ustaz Abdurrahman Hussein Faruga. Beliau mengambil silsilah ijazah itu banyak sekali, termasuk kitab-kitab itu pun diberi ijazah. Contohnya apa? Kitab Imam Bukhari. Imam Bukhari, Bapak Ibu, untuk dapatkan sebuah hadis bersilsilah dari Imam Bukhari sampai Nabi Muhammad SAW, itu kadang harus keliling dalam jarak ratusan mil untuk dapatkan satu hadis. Jadi hadis dikumpulkannya berapa ribu, pada 7.000 lebih hadis dikumpulkannya, jadikanlah buku, namanya kitab Sahih Imam Bukhari. Masya Allah, capeknya dia keliling mengambil silsilah hadis sampai ke Rasulullah, ribuan dikumpulkan sebuah kitab namanya Sahih Bukhari. Nah, murid-murid Imam Bukhari tak perlu keliling lagi, tak perlu secapek Imam Bukhari, cukup mengambil dengan Imam Bukhari, diijazahkan langsung hadis 7.000 lebih itu diijazahkannya. Nah, muridnya itu mengijazahkan kepada muridnya lagi, muridnya lagi mengijazahkan kepada muridnya lagi, sampai kepada Syekh Muhammad Yassin Al-Fadani. Muhammad Yassin Al-Fadani berijazah kepada Ustaz Abdul Ghani Mahmud Al-Yamani. Ustaz Abdul Ghani Mahmud Al-Yamani berijazah kepada ipar saya. Maka ipar saya banyak dapat ijazah. Makanya berkah. Sampai kitab pun ijazahnya sampai kepada pengarangnya, yaitu Imam Bukhari. Hadis Muslim juga begitu, bersilsilah dapat guru-guru dan dicatatnya nama-nama. Nah, termasuk salah satunya saya pun dapat bagian ijazah la ilaha illallah. Setiap belajar sifat 20 itu saya ijazahkan. Itu bersanad ilmu dari guru ke guru sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, ini dikatakan di sini ya. Jangankan ahli hadis, dia bilang, meskipun aurat dalailul khairat. Nah, pernah dengar tak kita ni? Dalailul khairat itu amalan salawat kepada Nabi cuma pakai hari. Hari Ahad ada salawatnya, hari Senin ada salawatnya, hari Rabu, hari Kamis, Jumat sampai Sabtu masing-masing ada salawatnya. Itu diijazahkan. Siapa pengarangnya? Syekh Sulaiman Al-Jazuli. Nah, guru-guru kita itu seperti Muhammad Yunus Mohan, Ustaz Mukhlis, Ustaz Ghani Mahmud Al-Yamani. Beliau dapat dari guru ke guru sampai pengarang kitabnya Syekh Sulaiman Al-Jazuli. Sampai seperti itu. Betapa pentingnya orang dulu mengambil silsilah. Itu namanya
orang berilmu tahu bapaknya siapa, bapak yang ngajarkan ilmu. Dalam tarekat harus tahu guru syekh, bapak rohaninya siapa, sampai silsilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada satu silsilah nanti saya ijazahkan jemaah, cuma belum sempat, yaitu musafahah, salaman itu ada ijazahnya. Nah, itu diterima oleh guru saya Abdul Muhsin Baluga, diberi saya ijazah. Nah, kena diterima dengan Ustaz Burani. Ustaz Burani terima daripada dua guru, termasuk satunya Muhammad Yasin Al-Falahi. Salaman bersanad sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di bawahnya ada hadis dari Rasulullah. Hadisnya apa? Siapa orang yang bersalaman dengan aku dan bersalaman dengan orang yang bersalaman dengan aku dan bersalaman orang dengan orang yang bersalaman dengan aku sampai hari kiamat, dakhala jannah, masuk surga, kata Rasulullah. Sampai salaman pun ada sanadnya. Nah, ini yang belum saya bagikan kepada jemaah nanti insyaallah. Udah betul suara magazin, nanti saya ijazahkan Mustafa. Sampai seperti itu. Tasbih pun ada sanadnya. Jadi saya ini alhamdulillah, biar tak dari pondok cuma dapat guru-guru itu yang banyak berkah. Ada sanad silsilahnya. Nah, sampai ilmu-ilmu pun bersanad. Nah, syukur alhamdulillah, apalagi bertarikh harus jelas dah. Nah, saya paling nanti jemaah kena saya terima dari Ki Haji Muhammad Ali Hanafiah. Beliau dari Abah Hanum, Ki Haji Muhammad Ahmad Silufat Tajul Arifin, terus kembali kepada Abah Sepuh, terus Syekh Talha Ahmad Sambat, terus kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kita ngambil dari bibitnya. Nah, ya, yang begini insya Allah kita kenal bapak rohani kita. Dan inilah nanti dikatakan rantaian silsilah. Di dalam kitab Anwar Qudsiyah, siapa yang bersilsilah berantai, maka dia akan nyambung ke atas. Ibaratkan, rantai tahu? Nah, saya pegang ujung rantai, kok saya gerakkan, tak gimana? Bergerak ada yang lain. Nah, itulah dia. Begitu kita ngambil talqin zikir, kita amalkan, amal itu menggerakkannya, maka bergeraklah silsilah dari guru ke guru sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu istilahnya. Itu makanya berkah ilmu yang bersanad ini. Nah, yang bahaya itu yang tak bersanad, ngaku pandai, nyalakan lagi ulama-ulama dulu. Nah, ini sekarang banyak muncul, udah tak punya sanad, ya, sanad malah dimarahin itu. Kenapa? Dia tak bersanad. Tanya dia sanad dulu dia siapa? Ada tak sedikit kalau bisa sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Semuanya berapa? Kitabnya, amalan zikirnya, ilmu fikihnya, insyaallah. Ya, maka saya katakan bagi saya sanad itu mahal, berkah dia. Maka setiap saya ngajar tauhid, saya ijazahkan. Kenapa? Ada berkah dari guru ke guru. Oleh karena itu pantas banyak manusia sekarang yang tak menghargai kepada para ulama. Itu dari kenapa tak punya sanad, maka ulama tak dihargainya. Kalau orang punya sanad pasti menghargai ulama dan menghargai ilmu. Ya, saya pernah ketemu dengan seseorang, masih terus sekarang, dia ngajar juga. Saya tahu dia orang bukan berilmu dari omongannya, tapi kitab banyak. Orang aku ini ulama. Ya, dari mana ketahuannya? Saya berkunjung ngomong-ngomong masalah ilmu, akhirnya dia bercerita. Lama saya bercerita ini. Nah, begitu terasa saya ini omongannya itu agak nyeleneh, dia bilang apa? Pontianak ni dia bilang, ilmu tu kata dia bilang, kitabnya tidak ada kitab yang lain. Paling kitab Fathul Qarim, Fathul Mu'in berisiko. Tak pernah ngajar kitab Tuhfah, kitab yang tebal-tebal. Pertama,
dia sombong, seolah-olah dia faham kitab yang besar-besar. Yang kedua, kitab Fathul Mu'in itu disepelekan. Saya bilang, saya sedang ada belajar Fathul Mu'in, habis semua saya. Itu standar lah kita itu. Itu pun disepelekannya. Disitulah saya tahu dia bukan orang berilmu. Orang yang berilmu pasti menghargai ilmu. Kitab kecil pun dihormatinya kerana ada pengarang kitab. Kitab kecil Bapak Ibu kadang tidak ada pada kitab besar, ada penjelasan yang berbeda sedikit. Itu kelebihan ilmu yang berbeda. Yang terpenting apa? Orang di sinarang kitab walaupun tipis, kita satu kitab tak disebut. Nyepelekan pula kitab ulama. Allah. Jadi dalam masjid ini orang bukan orang alim. Orang alim pasti menghargai ilmu dan menghargai kitab walaupun kitabnya tipis. Kenapa? Orang bisa mengarang berarti hebat. Kenapa? Kalau udah bisa mengarang siap dikritik. Kalau udah dikritik berarti kau salah. Makanya orang arang kitab siap-siap dikritik. Tidak mudah tu. Oh, bapak saya tahu. Tak ngerti pada orang ini. Gimana kita banyak-banyak? Itu kata Abah Ali bilang, kita kadang masuk rumah orang, kita banyak, dia tak macam mana yang kita. Itu kita pun nakut-nakutkan orangnya. Kita pun nakut-nakutkan orang. Ya. Omongannya tidak sesuai dengan kita. Kalau orang sesuai kita, pasti orangnya tawadhu dan menghargai ilmu ulama. Itu ilmu itu dari Nabi Muhammad SAW. Sedikit aku pernah kata Nabi, walau ayatan balighu anni walau ayatan, sampaikan dariku walaupun satu ayat, satu hadis yang kau dengar. Kitab itu berapa hadis? Walaupun kitabnya tipis, berapa ilmu? Banyak di dalam itu. Nabi suruh sampaikan satu ayat kalau paham, walaupun yang lain tak paham, sampaikan sedikit paham. Kitab itu berapa banyak ilmu di dalamnya. Makanya dapat ambil kesimpulan, kalau orang sudah menyepelekan ilmu, menyepelekan ulama, dia bukan orang alim. Tapi Pak Ustaz, saya tak suka sama ulama itu. Boleh jadi ada hal yang berbeda yang kau tak senang, tapi pasti ada hal yang sama. Hal yang sama itu yang kita ambil, yang berbeda tak masalah. Yang tak boleh itu apa? Udah berbeda, kita nyalahkan orang yang berbeda kita. Itu yang tak boleh. Kecuali udah memang menyimpang, kalau kita katakan dia menyimpang. Itulah Pak, makanya saya alhamdulillah belajar sama seorang guru tak banyak, tapi gurunya, ilmunya Masya Allah. Dia mengajarkan kita beradab. Beradab dia, jangan mudah menyalahkan. Mungkin dia punya dalil, kita punya dalil. Kalau begitu masing-masing punya alasan, walaupun tak sama malah. Tapi yang penting 5 rukun Islam kita sama, rukun iman sama, haji sama, puasa Ramadan sama, itu dah tak masalah. Ya, jadi mohon maaf nih, ini Masya Allah, masalah sisilah ini menjadi kita beradab. Kalau kita punya guru, maka kita beradab dengan guru. Kalau kita beradab dengan guru, kita pasti menghormati ulama yang lain. Tapi kalau kita tak punya guru, tak punya sanad, kita pasti tak menghargai ulama. Nah, dia bilang apa? Sampai mereka merasa dirinya pandai dengan sendirinya tanpa guru. Nah, ini bahaya bang. Sudah masuk pandai tanpa guru. Siapa kita ni? Ulama sufi mengatakan kalau tarekat ni lebih bahaya lagi tanpa guru. Mungkin yang mufikir tak masalah, salah beramal. Tapi kalau tarekat, kalau tanpa guru, disepakati ulama, man laisa lahu syekh fa syekhu syaitan. Siapa tak punya guru pembimbing, maka gurunya syaitan. Lebih bahaya lagi tanpa guru. Makanya kita beramal ini harus jelas, punya guru sisilah. Yang gurunya sudah mumpuni, sudah sampai mengenal Allah, baru bisa memberkahi amal kita ini, insyaAllah. Mudah-mudahan kita faham masalah ini. Kita harus punya bapa ilmu kita siapa, bapa rohani kita siapa. Nah, itulah dia. Ini semuanya nanti akan berkumpul dengan kita nanti di hari kiamat. Ini bersisilah, ini Pak Mahal.
Karena yang datang pertama kali kita nanti guru kita yang datang nanti, insya-Allah. Ya. Ada yang beranggapan bahwa ulama dahulu itu, maaf kasarnya, bodoh sama juga dengan kita. Semuanya malah dicap ortodok kuno dan sebagainya. Apa itu ulama dulu? Ulama dulu belum tentu dia pandai, bisa salah. Yang lebih dahsyatnya lagi Imam Syafi'i, dia bilang Imam Syafi'i itu manusia, makan sama dengan aku makan. Tapi begitu, makan sama, buang kotoran sama tak? Tapi ilmunya beda. Imam Syafi'i itu dia punya kepalanya berapa ratus giga, nyimpan data. Kita ni gagap, bukan giga, gagap kepala kita, nak pergi dari rumah macam ni, diulang-ulang terus. Ini Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Quran, umur 12 tahun kitab Al-Muwatta Imam Malik hadis 2 jilid, setebal Al-Quran 2 kali Al-Quran hafal umur 12 tahun. 15 tahun berfatwa, 16 tahun kumpul sama ulama, 22 tahun mujtahid boleh berfatwa sudah, tidak boleh ikut ulama. Itu umur semuda itu sudah boleh berfatwa, luar biasa. Jadi kita mau koniri orang hidup dari kecil belajar ilmu sampai umur 31 selesai dia belajar dan umur 7 tahun. Itu pun setelah hafal Quran sampai 31 Pak. Kalau kita 3 tahun 1 bulan, itu pun tak habis. Gurunya berapa? Hampir 100 guru dia. Guru kita 1 pun tak selesai. Okeylah, kau belajar dulu lah. Anggaplah ada 10 guru saya, tak ada apa-apanya dibandingkan ulama dulu. Imam Malik gurunya 200. Orang dulu belajar sama guru 200. Bayangkan berapa muridnya. Maka daripada ngajar Masjid Madinah penuh. Imam Syafi'i duduk sebelah kanan dia. Kok ada pertanyaan yang dia tak bisa jawab, Muhammad jawab. Nama Imam Syafi'i itu Muhammad namanya, Muhammad bin Idris Syafi'i. Ulama Madinah bilang, selama ada Imam Malik, satu ulama lain pun tak berani berfatwa. Karena hebatnya ilmunya itu, wibawahnya itu. Raja Harun al-Rashid minta ngajar di Baghdad, sebulan sekali dijemput, tak mau dia. Raja minta, dia tak mau. Dia bilang apa? Ilmu didatangi, bukan mendatangi. Kok sekarang gubernur undang gimana? Oh, cantik ni. Ini agak bagus ni. Ya, begitu buka amplop, gimana gak? Sahih katanya. Ya kan? Begitu ngajar di Surau, balik buka amplop, dhaif katanya. Lemah katanya. Dia pakai ilmu hadis Pak, pakai sahih, pakai dhaif tu. Bunyi lonceng lah. Bid'ah ni. Loncengnya bid'ah. Tapi insya-Allah tidak masuk neraka itu dengan lonceng ni. Ya. Nah, jadi Imam Malik di bawah Lodes. Jadi akhirnya Harun al-Rashid bagaimana? Datang ke Madinah setiap bulan, duduk di Masjid Nabawi mendengarkan pengajian Imam Malik. Pertama datang minta kursi pula. Minta kursi. Raja ni Imam Malik di atas kursi. Raja minta kursi, mau duduk di samping dia. Bahasa Belandanya kata Imam Malik, nei. Tak boleh. Duduk di bawah. Semua belajar duduk bawah. Duduk bawah. Dia minta ilmu dihargai. Siapa pun orang. Mana bisa seorang Pak? Orang dulu hebat, berkahnya luar biasa. Ilmu itu dijunjung tinggi. Ya, orangnya pun dihormati. Nah, itulah makanya berkah. Jadi orang dulu berkah. Kenapa? Ada adab. Nah, ini makanya kita kalau ada guru pasti ada adab. Saya kalau tak ada guru Pak, boleh jadi ada kesombongan. Benar. Ada kesombongan. Kenapa? Karena tak ada perbandingan. Kita merasa paling hebat, pasti kita sombong. Tapi kalau ada guru,
Guru ngomong kecil rasa hati kita ni. Tak ada apa. Kenapa? Guru menyampaikan lautan ilmu. Apalagi kita ketemu mursyid, sikit dia ngomong dalam maknanya. Teman-teman kita kecil rasa. Amalan kita ni amal zikir baru 500 dah bangga, 1000 dah bangga. Guru kita bisa 5,000, bisa 10,000. Saat tahajud 12 rakaat sudah bangga. Guru kita tak tidur sampai azan subuh. Kecil kita tak ada apa-apa. Maka kalau ada guru kita bercermin, ya Allah, tak bisa kita sombong. Makanya setiap ada guru pasti kita beradab. Yang bahagia itu kau tak punya sanad guru. Itu namanya suul. Ya. Alhamdulillah, ini silsilah ini penting. Kita tahu nasab kita. Di dunia kita tahu bapak dan ibu kita. Tapi untuk ilmu kita tahu guru kita, nasab ilmu. Rohani, tarekat, kita tahu siapa bapak rohani kita nanti. Itu bukan hanya dunia, sampai di akhirat insyaAllah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan semua di sana bersama guru-guru kita insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Ya, satu lagi sedikit pembahasannya. InsyaAllah nanti pertemuan akan datang mengenai silsilah. Sekali lagi, ya, sekali cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup, saudara. Ini informasi dari panitia wakaf pelunasan lahan untuk Haji Wahir sampai tanggal 19 ini naik sikit, 74 jadi 75, 74 jadi 75 juta 500 ya. Jadi alhamdulillah ini sudah masuk 21%. Ya, mudah-mudahan rezeki diberkahi Allah SWT. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tawafna bi annana tawafna wa annana asrafna la asrafna fatub alayna tawba taqsim li kulli hawba wa shurna al-awrati wa amin rawati wa ufir li walidina rabbi wa ma'lulina wal ali wal ikhwani wa sa'irin lillahi والمسلمين أجمعين آتنا ربي اسمع وجود منا لا باكتساب منا بالنصر والرسول نهضى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه أنت عبدي وآله وصحبه عدد تصفي والحمد لله بالبر والتنعي والحمد لله بالبر والتنعي. Pausu. Pak, dulu Bapak pertanian ke Pak? Iya. Di mana, di dinas sini? Dinas provinsi. Tahun berapa pensiun? Pensiun 2019, tapi sebelum pensiun sudah dimintakan di peternakan. Peternakan. Jadi pensiunnya di peternakan. Itulah keluarga saya itu ngomong, saya sih kenal dengan Pak Usu itu gitu. Keluarga saya pertanian Sanggu, saya pun Sanggu Pak. Nina, Bu Nina. Bagian pangan dia, ketahanan pangan waktu itu. Katanya pernah lah rapat dengan Bapak gitu, mungkin pernah ketemu. Tinggal di mana? Di Perum 1 Pak. Oh, Perum 1. Bapak asli Sampras kan? Ya. Orang Jawa saya Pak. Jawa Putih? Yusyo. Yusyo. Oh, ya. Saya dulu waktu kerja itu ruangan itu ruang Sampras 9 orang. Jadi mereka bukan bersama manggil saya Pak Su. Jadi Pak Su. Dulu lagi pertanian tapi Sanggu. Siapa namanya? Ari, Asnga Ari, tapi panggilan Ari ya. Rumahnya di mana kamu? Kenapa? Rumah di mana? Dulu tengah Palestina. Tapi dan ini ujung Palestina masuk di Amel perumahan baru.
Monggo. Oke. Nggih, suwun nggih. Oke.
tahun lah. Buat enggak ada. Yang saya kan banyak nama bukan baru. Kan dapat tempat loh. Hari ini kemana tak berada? Hari ini sini jadi kita. Kerja bayar dan tempat. Kenari lagi kecil. Ya. Oh jadi dari dalam tahu sana kilo. Kosong mana ini lagi makan. Ya. Saya kemarin terus aku Pak tak keras Pak. Merah sama yang merah.
Terima kasih yang sudah menyaksikan live ini. Ujungnya agak berantakan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Ini kami ada di Masjid Darul Mutakin dan tablannya Ahmad, Sungai Jawi Dalam, Pontianak. Kami berharap tablik-tablik ini tiap hari bisa kami siarkan dan bisa mengisi ruang-ruang kosong, jam waktu-waktu kosong kita pada subuh yang tidak sempat ke masjid. Semoga dapat kita semua dapat barokah dan umur yang panjang bisa menjalankan siar ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.